Bro, bayangin ya, satu pulau dijaga 10.000 marinir. Satu wanita mau diseret ke neraka dunia. Dan satu orang bodoh yang masuk sendirian tanpa nunggu siapapun. Namanya Monkey D. Luffy. Orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. 1, 2, dan cerita pun dimulai. Akhirnya, Rocketman yang melaju kencang di tengah lautan itu membawa kembali takdir yang sama. Rombongan Rocketman dan Sanji kembali berada di satu jalur yang sama. Di kejauhan, Pulau Enies Lobby sudah mulai terlihat. Pulau aneh, pulau yang seperti mengambang di udara, dikelilingi air terjun tanpa ujung. Tempat di mana hukum dunia berdiri, dan tempat di mana Robin akan dihapus dari sejarah. Sementara itu, di dalam Enies Lobby, Spandam lagi-lagi ngamuk. Teriakannya menggema di ruangan CP9. Di sana ada Jabra, Fukuro, dan Kumadori. Mereka diam, tapi jelas, semua merasa terganggu oleh tingkah atasan paling menyebalkan sedunia ini. Balik ke Rocketman, Luffy, Sanji, dan Sogeking akhirnya berkumpul lagi. Dan seperti biasa, Luffy malah fokus ke hal yang nggak penting. Dia terpukau melihat pahlawan bertopeng bernama Sogeking. Sampai-sampai Chopper minta tanda tangan. Sogeking dengan penuh gaya bilang kalau dia adalah sahabat Usopp. Yang lain cuma bisa diem karena semua sudah tahu itu Usopp pakai topeng doang. Di tengah suasana itu, Sanji akhirnya menceritakan masa lalu Robin tentang Buster Call. Tentang bagaimana pemerintah dunia bisa melenyapkan satu pulau dalam satu perintah. Tapi bro, dari awal sampai akhir, satu hal nggak pernah berubah. Tujuan Luffy tetap sama. Kemanapun Robin dibawa, sejauh apapun dia lari, Luffy akan menyusul dan membawa dia pulang. Pauli, yang pernah ke Enies Lobby sebelumnya, mulai menjelaskan kondisi pulau itu. Di belakang pulau, ada gerbang keadilan. Gerbang yang hanya bisa diakses lewat menara hukum. Dan kalau Robin atau Franky sudah melewati gerbang itu, selesai, karena di baliknya ada markas Angkatan Laut dan Impel Down, neraka di dalam laut. Maka rencana pun disusun. Luffy dan kru utama menunggu 5 menit di Rocketman. Sementara keluarga Franky dan yang lain masuk lebih dulu, membuka jalan. Memastikan Rocketman bisa masuk tanpa hambatan. Kokoro lalu menambahkan satu fakta mengerikan. Di dalam gerbang keadilan, ada arus laut raksasa yang diapit Red Line. Jalur bagi monster laut. Rencana sudah siap. Semua sudah paham. Semua, kecuali satu orang. Beberapa saat kemudian, Chopper panik. Luffy menghilang. Dan benar saja bro, Luffy sudah menyusup sendirian ke Enies Lobby. Bukan karena rencana gagal, tapi karena dia nggak sabar nunggu 5 menit. Sampai di atas gerbang, bukannya langsung nyerang, Luffy malah berhenti. Melihat pulau itu, terpukau. Detik berikutnya, marinir sadar, peluru ditembakkan, dan seperti biasa, Luffy nggak mundur. Dia malah masuk lebih dalam. Angkatan Laut langsung menghubungi Spandam, melaporkan ada satu penyusup. Spandam bahkan nggak nanya siapa, cuma bilang santai, tangkap aja. Padahal yang masuk itu adalah Monkey D. Luffy, bajak laut dengan harga 100 juta berry. Luffy melewati gerbang depan, menuju pulau utama. Sambil lari, dia masih sempat minta izin dengan sopan ke Marin. Dan tentu saja, Marin nggak dengar. Pertarungan pun pecah. Di sisi lain, Spandam akhirnya dapat laporan. Luffy sudah masuk ke pulau utama. Dia tantram, minta semua pasukan dikerahkan. Masalahnya, sebagian besar pasukan masih tidur. Karena seharusnya, ini tengah malam. Di gerbang depan, Pauli dan keluarga Franky bertarung mati-matian. Dan akhirnya, gerbang terbuka. Rocketman punya jalan masuk. Namun sebelum mencapai gerbang utama, muncul 2 penjaga raksasa, Oimo dan Kashi. Keluarga Franky punya Kairiki Destroyers. Manusia besar, tapi tetap tumbang seketika. Yang lain gemetar. Mereka cuma manusia biasa, tapi demi Franky, mereka maju. Sementara itu, Luffy di pulau utama sudah dikepung 10.000 marinir. Dan dia melawan semuanya sendirian. Di depan gerbang utama, Sodom dan Gomora, Raja Banteng Raksasa, ditunggangi Zambai dan Pauli, akhirnya membantu. Kerjasama brutal. Satu raksasa berhasil dilumpuhkan. Di sisi lain, Luffy terus maju. Satu laporan masuk ke Spandam. 400 marinir tumbang. Spandam kaget, ngira itu bohong. Laporan diperbarui. Tambah 500 orang. Tapi karena si petugas kena serangan, Spandam cuma dengar 5 orang. Dan dia malah makin santai. Padahal, Luffy sedang mengamuk. Tak lama kemudian, Lucci datang. Misi selesai. Spandam kegirangan. Lucci lalu bertemu Jabra, Fukuro, dan Kumadori. Mereka berkumpul. Diwarnai adu gengsi. Karena mau membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Spandam pusing, tapi akhirnya memuji mereka. Bahkan, sempat berniat memberi hadiah buah iblis. Namun ditunda, karena dia ingin melihat Robin dan Franky dulu. Di luar pintu, Robin terdiam, mengingat kru Mugiwara, kenangan yang pelan-pelan menyayat hatinya. Spandam mengejek Tom. Franky langsung naik darah dan menggigit kepala Spandam. Spandam panik, minta tolong Kumadori. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Luffy sudah hampir mencapai gedung keadilan. Bawahan terus menghubungi Spandam. Tapi tak dijawab. Keributan marinir akhirnya mengganggu kepala pengadilan Baskerville, si kepala 3. Karena Spandam tak bisa dihubungi, dia mengambil keputusan sendiri. Melepaskan 100 anjing penjaga agar para penyusup nggak bisa masuk. Dan di saat itulah, perang Enies Lobby benar-benar akan dimulai. Sementara itu, di depan gerbang utama, Kiwi dan Mosu akhirnya berhasil membuka gerbang. Oimo sudah tumbang. Pulau utama berhasil mereka masuki.
Gerbang dibuka lebar. Rocketman sudah siap masuk. Tapi masalah belum selesai. Para marinir yang tadi kalah di gerbang depan akhirnya sadar ada kereta laut yang akan menerobos masuk. Tanpa mikir panjang, mereka langsung menutup kembali gerbang. Zoro yang melihat itu langsung teriak ke Kokoro. Dan Kokoro langsung teriak ke semua penumpang. Untuk pegangan, Zoro lalu nyuruh Yokozuna mendorong pagar besi. Didorong, dibengkokkan, sampai akhirnya berubah jadi landasan darurat. Rocketman gak berhenti. Mesinnya meraung. Rocketman terbang, meluncur langsung menuju gerbang utama. Di dalam pulau utama, setelah Galila dan keluarga Franky mengalahkan Oimo, mereka malah disambut teror berikutnya. Anjing penjaga, 100 ekor, perintah langsung dari Baskerville. Pauli bahkan sempat tertusuk. Dan yang lebih gila, pemimpin anjing itu malah membangunkan Oimo lagi. Raksasa itu bangkit, walau belum sepenuhnya sadar. Dan tepat saat itu, Rocketman datang dari belakang, menabrak punggung Oimo, raksasa itu langsung tumbang lagi. Berkat itu, Rocketman mendarat dengan cukup mulus. Para marinir dan anjing penjaga bengong. Kereta berhenti, pintu tertutup. Kenapa nggak ada yang keluar? Begitu Marin mendekat dan mengepung. Jor! Zoro dan Sanji keluar seperti badai. Bukan serangan, itu pembantaian. Di sisi lain, Luffy sudah mengalahkan banyak sekali marinir. Tapi jumlah mereka terus bertambah. Sampai akhirnya, Luffy terpojok di tepi air terjun. Di sana, dia teringat Robin. Dan dia teriak, "Jangan halangi jalanku!" Tapi marinir nggak berhenti. Mereka malah makin mengepung. Peluru ditembakkan. Luffy terjatuh. Untungnya, dia masih bisa menghindar. Begitu berdiri lagi, Luffy mengabaikan semua tembakan. Matanya cuma tertuju ke satu hal, gedung pengadilan. Gedung megah di depannya. Sementara itu, Zoro dan Sanji malah sempat ribut kecil. Bahkan saat dikepung. Di sisi lain, Sogeking dan Chopper ditembaki Marin. Nami melihat itu dan akhirnya menyiapkan jurus pamungkasnya. Awan gelap berkumpul. Petir menyambar. Saking besarnya, Nami sendiri nggak nyangka. Sekali serang, marinir tumbang semua. Setelah itu, mereka langsung mencari Luffy. Dan benar saja, dari jauh terlihat keributan besar. Pasti ulah kapten bodoh itu. Mereka langsung ke sana. Di tengah kekacauan, Luffy mendengar perintah marinir membagi pasukan. Bajak laut sudah masuk. Luffy langsung paham. Krunya sudah sampai. Sementara itu, Nami dan yang lain malah dikejar anjing penjaga dan marinir. Tapi belum sempat diserang Bruak, Sodom dan Gomora datang menghantam. Pauli menarik mereka naik ke King Bull. Saat anjing penjaga hendak mengejar, Pauli turun tangan. Bersama dua pekerja Galila lainnya, mereka menahan marinir. Sanji mengambil alih kemudi King Bull. Tenang, profesional. Sebelum berpisah, Pauli menitip pesan kalau mereka bertemu CP9. Sampaikan satu hal, orang-orang Galila sudah memecat kalian. Di sisi lain, Spandam sedang membual. Katanya seluruh angin di lautan mendukungnya. Dia berhasil menangkap Nico Robin dan Franky. Spandam menginjak kepala Franky. Balas dendam. Dia juga membanggakan diri bahwa semua ini terjadi karena Aokiji memberinya kesempatan menggunakan Buster Call. Robin bertanya, kenapa Aokiji bisa memberikan izin itu? Pertanyaan itu membuat Spandam marah. Buk! Robin dipukul sampai terkapar. Spandam menghina Robin, menyebutnya keturunan iblis Ohara, menghina, menganiaya, dan yang paling kejam. Spandam bilang, Mugiwara akan ditangkap dan dimasukkan ke Impel Down bersama Franky. Robin terkejut. So itu tidak ada dalam kesepakatan. Seharusnya, setelah Robin ditangkap, Mugiwara dilepaskan dengan selamat. Tapi Spandam tertawa. Mereka sudah bukan di Water 7. Robin hanya bisa bergumam bahwa Spandam adalah pengecut. Di sisi lain, Luffy masih melawan marinir tanpa henti. Tapi kali ini, dia yakin gedung pengadilan sudah di depan mata. Sementara itu, Fukuro sedang bergosip dengan Blue Eno tentang laporan 500 marinir tumbang. Padahal laporan terakhir cuma terdengar 5 orang. Blue Eno penasaran sambil melihat Tenden Mushi. Receivernya tidak terpasang. Sementara Spandam masih sibuk mengagungkan dirinya. Anggota CP9 bosan, begitu Spandam mengajak santai dan minum bersama. Lucci dan yang lain langsung pergi. Lucci bahkan sempat bilang, dia ingin membunuh. Bukan ideologi. Spandam, haus jabatan, haus validasi. Balik lagi ke medan perang. Rombongan Sanji dikepung marinir. Tapi kendaraan mereka besar. Solusinya simpel, terobos, hantam, tangkis seperlunya. Sementara Luffy semakin terganggu. Marinir nggak ada habisnya. Akhirnya, dia memanjat gedung, melompat, dan mendarat di gedung keadilan. Kembali ke Sodom dan Gomora. Di atas Sodom bercerita ke Chopper. Dulu, mereka diselamatkan keluarga Franky dari perut monster laut. Keluarga Franky makan, lalu melepas mereka. Katanya, udah kenyang. Sejak itu, Sodom dan Gomora bersumpah mengabdi pada keluarga Franky. Tiba-tiba, Nami dan Chopper sadar. Sogeking tidak ikut. Di sisi lain, Pauli dan dua rekannya masih bertarung. Marinir makin banyak. Tapi Pauli teringat satu hal, tekad Luffy. Dan itu membuatnya semakin bersemangat. Kelanjutannya lebih seru bro. Di sini Gear 2 Luffy pertama kali diperlihatkan. Tunggu kelanjutannya di channel Anime Dini. Selamat istirahat dan sampai jumpa.